Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dasar kajian kita pada malam hari ini surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat yang ke-11. At-Taghabun surat ke-64 ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah asaba menimpa, mengenai atau terjadi suatu musibah illa melainkan itu dengan izin Allah. Wa may yu'min, dan siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan menunjuki hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah terhadap segala sesuatunya maha mengetahui. At-Taghabun surat ke-64 ayat ke-11. Kajian kita tempo hari tentang tauhid dan pentingnya kita mengenal Allah. Bahkan dapat dikatakan sebagaimana yang telah kita sebutkan, puncak ilmu adalah mengenal Allah. Tidak diakui suatu ilmu itu, justru kalau ilmu itu makin menjauhkan kita daripada pemilik ilmu, yaitu Allah. Maka disebutkan oleh para ulama dalam berbagai macam bahasan mereka, yang intinya adalah mengenal Allah, atau yang disebut dengan ma'rifatullah, adalah ilmu yang teragung, ilmu yang paling mulia, yang paling utama, yang paling luhur, yang paling tinggi. Karena dengan ilmu itu kita dapat mengenal siapa pencipta kita. Dan siapa kita. Dengan ma'rifatullah, di samping kita mengenal siapa Allah, maka juga dapat melahirkan suatu keyakinan di atas keyakinan yang sudah ada. Sebagaimana kita tahu, yakin itu kan puncak ilmu, puncak iman. Yakin adalah puncak iman. Apa itu yakin? Secara bahasa, kemantapan hati. Kemantapan hati terhadap sesuatu yang kita ketahui
dan tidak sedikit pun kita ragu dan bimbang. Itulah yakin. Disebutkan bahwa yakin itu a'la darajatil iman, derajat iman yang tertinggi adalah yakin. Di samping nanti yakin itu dibagi kepada 3. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Kalau kita sudah sampai kepada yakin, maka musibah apapun yang kita hadapi, kita bisa melaluinya dengan enteng, ringan, karena kita sudah sampai kepada keyakinan. Kita ulang, musibah apapun, bala apapun yang terjadi, yang menimpa kita, kalau kita sudah sampai kepada yakin, maka musibah itu menjadi mudah, enteng, ringan kita lewati. Kenapa? Karena kita sudah sampai kepada puncaknya, yakin. Tetapi yakin itu ada jenjangnya. Jenjang pertama ilmu yakin. Ilmu dapat mengantarkan kita kepada keyakinan. Di antara ilmu yang paling mendasar, yang paling asasi adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka disebutkan bahwa mengenal Allah melalui asma Allah, mengenal Allah melalui asma Allah, itu adalah asas. Asas itu dasar, pendamen daripada bangunan agama ini. Kedudukannya sama dengan kedudukan kepala daripada tubuh. Makin kokoh, makin kuat, makin teguh ma'rifatullah kita, maka bangunan kita makin kokoh, makin mampu dia memikul berapapun tingkat bangunan yang akan kita bangun di atasnya. Tetapi jika dasar bangunan kita yaitu keimanan kepada Allah, termasuk ma'rifatullah itu kurang kuat, kurang teguh, kurang mantap, dia tidak mampu memikul bangunan yang dibangun di atasnya, bahkan bisa hancur. Bangunan amal kita bisa roboh, bangunan ibadah kita bisa runtuh karena asasnya yang tidak kuat. Makanya yang paling penting pertama dulu kita perkuat adalah keimanan, yang puncaknya adalah yakin. Mengenal Allah salah satu cara kita untuk bagaimana supaya timbul yakin. Kalau sudah yakin, yang tadi. Nah, selebaran di tangan kita sudah ada. Kita pelajari ini. Meminta yakin namanya. Memohon yakin kepada Allah. Disebutkan dalam riwayat Imam Tirmizi bahwa qallama
Rasulullah SAW jarang sekali. Rasulullah SAW itu berdiri, yaqumu min majlis, berdiri daripada majlis, daripada pertemuan seperti kita ini, yang tidak mengucapkan doa ini, Allahumma qsim lana min khasyatika. Jarang sekali, qallama, jarang sekali Rasulullah bubar, bangkit daripada majlis pertemuan, apapun bentuk pertemuan, yang beliau tidak membaca ini. Yani Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Sampai situ kita pelajari dulu. Wa minal yaqin ma tuhawwin, dan anugerahkan pula kepada kami keyakinan, ma tuhawwin, yang akan menyebabkan ringan, tuhawin, meringankan, mengentengkan, memudahkan dengan yakin itu atas kami memikul masaibat dunia, berbagai macam musibah-musibah yang memang sudah lazim terjadi di dunia ini. Kenapa bisa enteng, bisa ringan, bisa kita lalui satu musibah? Karena kita sudah mempunyai keyakinan. Bisa. Nanti kita pahami surat Taghabun ini. Kita pahami doa ini sebentar. Semenjak awal. Allahumma qsim lana. Apa itu iksim? Iksim kismah, nasiban, jatah, bagian. Ya Allah, iksim. Wahai Allah, anugerahkanlah kepada kami, atau jatahkan kepada kami, berikan kepada kami bahagia. Ij'al lana hazzan wa nasiban, jadikan, anugerahkan kepada kami bahagian, jatah, berupa khasyah, rasa takut kepadamu. Yang rasa takut itu tahulu, bisa menghambat, menghalangi antara kami dan maksiat kepadamu. Khasyah tidak dapat diperoleh kalau kita tidak mengenal siapa dia. Orang terjemahkan khasyah, bahasa kita takut. Sebenarnya bukan takut biasa. Khasyah itu adalah al-khawf muqtarin bil ta'zim. Ketakutan lantaran kita mengenal sesuatu. Ketakutan yang lahir lantaran mengenal sesuatu yang kita ketakuti. Karena sesuatu itu betapa agungnya, betapa kuasanya, betapa perkasanya, betapa kuatnya, betapa semuanya. Makin kenal kita dengan sesuatu itu Allah, makin kuat, makin teguh, makin hebat khasyah. Makin kita tidak kenal dengan dia, khasyah makin tidak ada. Kenapa? Karena khasyah itu tumbuh mengenal Allah. Makanya yang paling khasyah kepada Allah adalah al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya lah ulama. Ulama dalam tanda kutip bukan ustaz, penceramah, dai, mubalik, atau orang seperti saya ini labai lentera. Nah, orang yang ahli, orang yang mengilmui,
dalam ilmunya tentang Allah. Kan surat Fatir. Surat Fatir, innama yakhshallah, hanya saja yang takut, yakhsha, yang takut kepada Allah ulama. Ulama jama' alim. Orang yang alim mengenal siapa Allah, mengilmui siapa Allah. Dalam kokoh teguh mantap ma'rifatullah. Jadi bukan artian ulama yang suka menyampaikan kaji ini. Nah, tapi dia mengenal siapa Allah. Kenapa? Dia alim, dia berilmu, mengenal siapa Allah itu. Makin kenal, makin berilmu orang dengan siapa Allah, khasyahnya makin kuat, rasa takutnya. Nah, ini yang kita minta, iksim lana, anugerahkan kepada kami, jadikan bagi kami ada pula jatah bagi kami, bahagian untuk kami, rasa takut kepadamu. Yang rasa takut itulah yang menghambat kita untuk berbuat maksiat. Orang kalau tidak kenal Allah, dia tidak takut. Contoh, kenapa orang mau berdusta? Dia tidak takut kepada Allah yang Maha mendengar, yang Maha tahu. Padahal ancaman dusta itu dosa besar. Tidak ada hadis yang mengatakan dusta itu dosa kecil. Kita yang terkecilnya. Kenapa orang khianat? Karena dia tidak kenal Allah. Maha melihat, Maha menyaksikan, Maha mengawasi, Maha dekat, Maha tahu. Sehingga dia khianat. Dia maliangnya maliang gadang. Bahasa sederhananya korupsi. Agak halus bahasa. Saya tanya halus, korupsi. Dasi, nasi, agak halus. Biasanya kalau yang baris bawah itu lunak. Maliang. Kenapa dia maliang? Khasyahnya tidak ada. Anugerahkan kepada kami khasyah itu ya. Iksim, anugerahkan. Ada pula jatah bagi kami atas anugerahmu, rasa takut kepadamu yang dapat tahul, menghambat, menghalangi kami daripada bermaksiat kepadamu. Ini namanya hal. Nah, penghalang. Terhalang kita buat maksiat karena ada rasa takut. Terdinding kita makin tebal rasa takut kita, makin kokoh rasa takut kita, maka maksiat makin terhambat kita melakukannya. Jadi apa yang menghambat? Khasyah. Khasyah itu timbul karena mengenal dia. Bagaimana mengenal dia? Melalui namanya, ma'rifatullah. Kita ambil contoh. Dan ini sudah populer, sering kita dengar. Takutnya anak gembala ketika Umar bin Khattab menawari untuk menjual 1 ekor kambing. Dan kisahnya populer. Tidak ada di antara kita yang tidak tahu. Kecuali kita memang belum dikasih tahu. Apa kata sang anak bujang? Ujungnya, betul tuan saya tidak tahu kambing banyak ini. Hilang satu pun tidak tahu tuan saya. Betul kita bisa menjaga rahasia antara kamu dan saya. Tapi aina Allah? Aina Allah? Di manakah Allah? Kenapa dia jawab begitu? Dia ma'rifah, mengenal Allah. Itu terhambat dia. Kisahnya begitu kan? Umar dalam suatu perjalanan dengan yang lain-lain, ketika itu beliau menjadi Amirul Mukminin, khalifah. Dalam suatu perjalanan ringkasnya bertemu dengan anak gembala yang mengembalakan kambing banyak sekali. Umar kabarnya ingin tes sejauh mana ini anak ini, rasa amanahnya. Anak bujang, anak gembala, kami orang yang musafir. Boleh tak?
kami beli seekor kambingmu. Kami butuh susunya, butuh dagingnya, kira-kira begitu. Oh, kata si anak kan, ini kan saya anak gembala. Ini punya tuan saya, induk semang saya. Dia induk semangmu kan enggak? Enggak tahu kan, induk semangmu. Kami pun tidak akan ceritakan. Kita saja ini. Kan itu lahir kata si anak itu. Betul, induk semang saya enggak di sini. Betul kita bisa pegang rahasia ini. Tapi aina Allah? Aina, di manakah? Kenapa lahir di mulutnya seperti itu? Dia enggak profesor, enggak pakar ekonomi dia. Enggak ulama dia. Enggak gembala. Tandanya ma'rifatullahnya, mengenal Allahnya luar biasa. Luar biasa. Satu contoh bagaimana seorang anak muda, anak gembala yang tidak punya pendidikan tapi dia punya ma'rifatullah. Bisa itu menghambatnya untuk menipu, berbuat khianat, tidak amanah. Bahasa kitanya korupsi, tidak korupsi dia. Satu kisah. Kisah kedua juga kita tahu. Seorang anak gadis yang tak mau mencampur susu dengan air. Kita juga tahu kisah. Masih dengan Umar juga. Umar Sukaronda. Dari kejauhan nampak di sebuah tenda, di sebuah penginapan masih ada lampu itu. Datang ke sana, keliling, dengar pembicaraan seorang perempuan dengan seorang gadis. Kata perempuan yang tua, mengatakan campur sajalah susu ini dengan air. Berbanyak besok bisa dijual. Kata si anak, kan dilarang oleh pemerintah negara Republik Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melarang, Amirul Mukminin melarang ini. Tidak boleh. Kata si ibu, Umar bin Khattab mana tahu si Umar ini? Tidak tahu si Umar. Bahwa kita mencampur, Umar kan di luar. Nah, anak hadis bilang, Umar yang tidak tahu, tapi aina Allah. Di mana? Allah. Di mana Allah? Ini. Itulah khasyah. Dia tidak hafal Quran, tidak ahli tafsir, tidak ahli hadis, tidak ahli fikih, tidak sarjani. Jadi kalau laki-laki sarjana, kalau perempuan sarjani, tidak sarjani. Enggak, biasa-biasa saja dia. Tapi ma'rifatullah. Dia nak buka kitab model saya ini. Oh, kitab hebat loh, kita nak buka kitab. Tapi begitu. Anurahi kami Allah ini. Khasyah itu anurahi. Kalau ini sudah dapat, ya ampun. Sudah lama Indonesia ini hebat daripada Amerika. Lebih hebat daripada Korea dan Jepang, daripada Cina. Kata siapa? Kata saya lah. Karena negeri kita kan gemahrifah luh jinawi. Itu khasyah ada. Mestinya kita pelajari pendidikan moral agama. Pendidikan moral agama. Ani doa. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik maksiat durhaka kepadamu. Durhaka kepada Allah berarti melanggar. Apa yang kita larang, larangannya kita langgar. Kita tidak patuh, apa yang kita tidak patuhi perintahnya. Kita tidak taat, apa yang kita tidak taati aturannya. Ini maksiat namanya. Maksiat. Satu. Jadi kunci khasyah adalah mengenal siapa dia.
Dengan mengenal itu, melalui ilmu, lahirlah ilmu yakin. Setelah melalui percobaan-percobaan, melihat kenyataan-kenyataan, ainul yakin. Setelah merasakan betul, hakul yakin. Bertingkat-tingkat. Berikutnya, karena hari sudah jam 1:05 ini. Jam Amerika. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min ta'atika, dan anugerahi pula kepada kami ketaatan kepadamu. Tuballigh, yang dapat mengantarkan atau menyampaikan kami kepada surga. Dapat mengantarkan kami kepada surga. Apa itu? Yassir lana, mudahkan, entengkan, ringankan bagi kami untuk berbuat taat kepadamu. Ma yakunu sababan linaili ridhaka, yang ketaatan itu menjadi penyebab untuk dapatnya meraih keridhaanmu dan mengantarkan kami kepada surgamu yang agung itu, yang telah engkau persiapkan dan telah engkau janjikan kepada hamba-hambamu. Jadi maknanya wa min ta'atika, mudahkan, entengkan, ringankan, amuhkan hati kami, jangan malas. Karena Nabi juga berlindung daripada sifat malas. Wa a'udzubika minal kasal, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kasal. Kalau kasal, segala sesuatunya baik. Kurang kalau kasal, malas, apapun jadi baik. Tangguli dingin, mangaliu usen. Salah muah. Dingin kepanjang saya dingin. Malih. Kasal. Yang kita minta seberat apapun ketaatan amal, mudah, ringan, tidak berat. Nah, kalau hati tidak nak muah, sakit saya nak muah. Jangan kapai, bansu saya tidak. Jangan kapai barangke, main suik saya tidak muah pula. Insu seketika, situ ke lapang ni kau, mengapa kembali? Tak muah geser. Dan seterusnya. Yassir, mudahkan, gampangkan bagi kami lana, bagi kami untuk berbuat taat, berbuat amal saleh, berbuat ketakwaan, sehingga kami dapat meraih ridha-Mu. Kalau engkau sudah ridha, itu dapat mengantarkan kepada surga. Taat. Luar biasa doa ini Bapak Ibu kalau kita baca dan kalau kita diberi oleh Allah. Setiap bubar baca ini, setiap bubar baca ini. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'sik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak. Kita baca setiap bubar majelis. Berulang-ulang terus dibaca, terus diminta, terus dimohonkan. Tokok terus pintunya, tokok pintunya terus. Lama-lama pintu terbuka. Pas saya orang punya rumah buka pintu. Jangan jamu, jangan penat, jangan henti-hentinya kita menokok pintu. Akhirnya orang punya rumah membuka pintu. Iyalah. Budak kagalaknya wangi, membuka pintu. Tapi Allah tak marah. Nokok pintu. Bila perlu nokok pintu tu pakai Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hei, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hei, Assalamualaikum. Seakan-akan Assalamualaikum nama orang kan. Tangka gigi ya. Mada indak mu itaga itu perlu nokok pintu. Terus minta ini, minta terus. Jadi kalau rajin meminta, malaikat Jibril pun kasihan. Ya Allah, kasihan. Ibu Allah, inilah panik minta. Mohonlah Allah kabulkan. Biarkan sajalah. Saya senang mendengar dia menghibah-hibah.
Saya senang mendengarnya menghibah-hibah, meminta-minta, merengek-rengek, biar aja lah. Nanti aku rorohkan semuanya. Itu bahasa saya, bukan bahasa hadis. Bahasa saya yang saya ambil daripada hadis. Kalau saya katakan hadis, bohong. Yang hadis itu bahasa Arab. Ini bahasa saya adalah memahami hadis. Dasarnya ada. Apa dasarnya? Allah terkadang belum mengabulkan doa karena dia senang melihat cara si anu ini meminta. Bahasanya, merendah-rendahnya, bersungguh-sungguhnya, menghibah-hibahnya. Biarkan. Tapi nama aku tak tahan menjadi amak. Itu kan nama dua ada. Agialah apa, ibu apa, menangis baca doa agialah. Biasalah. Bawakan itu kepada Allah. Terus baca doa ini. Mudah-mudahan kita dianugerahi khasyah, dianugerahi kemudahan untuk berbuat taat. Yang ketiga, kaji kita yang ketiga malam ini. Wa minal yaqini ma tuballighu ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Wa minal yaqin, anugerahkan pula kepada kami wahai Allah yakin. Alladzi huwa a'lal iman, yakin itulah puncak iman. Akmaluhu, kesempurnaan iman. Bahkan menurut Ibnu Mas'ud dikatakan yakin itu wal imanu kullu. Yakin itu iman. Semua keimanan adalah yakin, puncaknya yakin. Orang kampung kami lain baca kok. Yakin lagi percaya tak? Yakin lagi. Ini kalau lah yakin lah percaya orang. Yakin itu kan puncak percaya. Yakin lagi percaya tak? Ini nak percaya itu kan? Tingkat tertingginya yakin. Yang kita minta adalah anugerahi pula kami yakin. Yakin imanun la syakka fi, iman yang tidak ada sedikit pun keraguan. La syakka, suatu keimanan, suatu kepercayaan yang tidak ada sedikit pun syak. Apa syak? Kebimbangan. Wala taraddud, dan tidak ada keraguan. Fal ghaib indahu kal musyahadah. Yang gaib itu baginya seakan melihat. Seakan-akan yang gaib itu baginya nampak. Itu yang yakin. Nampak di surga. Wah. Itu yakin. Kita minta kepada Allah. Kalau yakin itu sudah tertancap dalam hati seseorang, annal yaqina waqa fil qalb, kalau yakin itu sudah tertancap, tertanam dalam seseorang, la tara istiyaqan ila jannah wa haruban minan nar, maka sungguh dia terbang menuju surga, lintang pungkang menghindar dari neraka. Kalau yakin sudah tertancap. Saya tidak akan ulang bahasa saya ntar ini, payah mulangnya. Tapi supaya mantap, saya sebutkan lagi. Lau annal yaqina waqa'a fil qalb, jika yakin itu sudah tertancap, tertanam dalam hati seseorang, la tara istiyaqan ila jannah wa haruban minnar, dia akan terbang saking rindunya kepada surga dan lari lintang pungkang saking takutnya dengan neraka. Kita minta yakin untuk apa? Dengan yakin itu menjadi tuhawin, enteng, ringan, mudah, bihi, dengan yakin itu atas kami menghadapi masaibat, musibah. Kenapa begitu? Satu, kenapa enteng musibah? Tentu kita kaji dulu apa itu musibah.
Musibah itu bahasa sederhananya kullu ma'adal mu'min. Segala apa yang mengganggu, menyakiti, yang tidak menyenangkan seorang mukmin itu musibah. Jadi apapun yang mengganggu kita, bikin kita tidak nyaman, tidak enak, sakit, tidak suka, namanya musibah. Bahkan ketika pudur, padam lampu togok zaman Rasulullah. Lampu togok masih ingat? Padam. Ketika itu beliau baca innalillah wa inna ilaihi raji'un. Innalillah kan baca musibah. Musibah hadza. Ya Rasulullah, apakah ini musibah? Maka baca inilah, iya, kullu ma'adal mu'min. Musibah itu kan segala yang membuat seorang mukmin tidak nyaman, terganggu, tidak suka. Musibah. Padam lampu kan tidak suka kita, musibah. Musibah dibagi dua, yang menimpa fisik dan yang menimpa psikis. Yang menimpa fisik kita sudah jelas, apapun yang menyakiti fisik kita atau yang berhubungan dengan fisik kita. Misalnya sakit, sampai sakit yang paling enteng sekalipun, gata-gata, ngilu-ngilu, kapiradan, kapocong, angi-angi, pinggang tagang-tagang, daun bantoi dan kacang, diurik terus senang. Gitu. Daun bantoi dan kacang sakit dado pinggang, dirosok-rosok terus senang. Ini beliau pakarnya, Pak Haji. Daun bantoi dan kacang sakit dado pinggang, dirosok-rosok terus senang. Jangan dihafal, enggak hadis. Musibah. Ibu kalau penat duduk bersimpuh, monju lah, itu musibah. Kalau panik bersandar, jangan bersandar, itu tidak musibah, senang. Tidak masalah, musibah. Seenteng apapun, seringan apapun yang membuat kita tidak enak, tidak nyaman, musibah. Yang psikis, psikis membuat kita susah, sedih, rusuh, cemas, takut, tidak tenang, galau, sama. Pokoknya yang menimpa psikis kita, musibah. Sedih juga musibah. Iyalah, bacalah penjelasan panjang lebar dalam kitab Bahjatul Nazirin. Cemas musibah, takut musibah. Tidak lama sih perasaan musibah. Bagaimana kita menyikapinya kan? Sampai musibah itu yang paling besar sekali. Ya, yang kecil-kecil musibah. Yang penting definisinya itu. Kullu ma'adal mu'min. Itu definisi yang paling tegas. Karena Rasulullah sendiri yang menyebutkan. Secara bahasa musibah itu kan sesuatu yang tepat kena sasaran. Tepat kenal sasaran itu musibah. Ramyu, melempar tepat dengan sasaran, musibah. Jadi tepat kena sesuatu itu pada kita kena musibah. Nah, musibah itu tidak terjadi, kita ulang, tidak terjadi dan tidak mengenai diri kita musibah sekecil apapun. Walaupun kalimpanan. Tahu kalimpanan? Kalimpanan? Enggak tahu. Kalimpanan. Kaca buat, kali lipat. Sekecil apapun, sesebentar apapun musibah itu,
illa biiznillah. Atas. Nah, kita lihat nih surat Taghabun. Taghabun surat ke-64 ayat 11. Kita renungkan sebentar. Ma aswaba menimpa, mengenai. Tidaklah menimpa, mengenai, terjadi terhadap seseorang suatu musibah, min musibah, suatu musibah, illa biiznillah, melainkan itu izin Allah, restu Allah. Sebab kalau ada yang terjadi walaupun kecil, tidak izin Allah terjadi juga dia. Atau Allah tidak tahu, tandanya Allah itu tidak kuasa lagi. Nah, sekecil apapun musibah itu terjadi, Allah tidak tahu, tandanya ilmu Allah sudah berkurang. Maksudnya Allah. Tidak izin Allah terjadi juga, tandanya kuasa Allah sudah berkurang. Maksudnya Allah. Ini prinsip awal dulu. Sekecil apapun musibah yang menimpa, yang terjadi, yang mengenai diri kita, pasti izin Allah. Kalau tidak izin, tidak terjadi. Terjadi juga dia. Tandanya dia mengerengkang kepada Allah. Mungkinkah? Mustahil. Ya illa biiznillah. Karena Allah tuh Dia yang mengizinkan segala sesuatu terjadi. La haula wala quwata illa billah. Menariknya kupasan para ulama, salah satu makna la haula itu la ta'khud. Engkau tidak akan bisa mengambil, meraih ma tuhibbu, apa yang engkau inginkan kalau Allah tidak izinkan. Engkau tidak bisa mengambil, meraih, memperoleh, mendapatkan sesuatu, apapun sesuatu yang engkau sukai, engkau inginkan, illa billah, kecuali dengan izin. Kalau Allah izin, tidak dapat, tidak bisa. Saya ulang lagi, Pak. La haula itu maknanya salah satu di antara dua makna yang populer, salah satu la ta'khud. Engkau tidak bisa mengambil, memperoleh, meraih, mendapatkan sesuatu apapun sesuatu yang engkau inginkan illa billah, kecuali atas izin. Jelas. Jadi bagaimana kalau kita ingin mengambil, tangan kita patah, cengkok, kepiradan, sakit? Tidak bisa, gagal ngambilnya. Tiba di tangan, mendapatkan, memperoleh apapun, tidak bisa. Karena daya kita, kemampuan kita, kesanggupan kita juga anugerah Allah. Wala tamtani', engkau juga tidak bisa menolak. Engkau juga tidak bisa menampik sesuatu apa yang tidak engkau inginkan. La quwata billah. Juga tidak ada punya kekuatan untuk itu. Jadi la haula, tidak sanggup mengambil, wala quwata, tidak sanggup menolak. Tidak ada kekuatan kita yang kita miliki. Semuanya milik Allah, semua punya Allah. Maka semua yang ada ini kekuatannya bersumber dari Dia, kesanggupannya dari Dia. Tidak terjadi kalau tidak ada izin. Jangankan yang kecil-kecil, bumi pun terbelah atas izinnya. Idza sama'un syaqqat. Apa semuanya? Kalau biarlah habis zo, ini tak habis kok. Idza sama'un syaqqat, apabila langit terbelah. Wa azinat, dia tunduk patuh mendengarkan titah Tuhannya, itu maka terbelah. Berarti dia tidak terbelah langit. Wa idzal ardu muddat, apabila bumi didatarkan.
Kenapa tadi? Karena izin Allah juga. Atau ayat yang dapat di kita, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbara bi an lantaran sebab karena Rabbaka Tuhanmu auhala telah memerintahkan dia untuk gempa atau mewahyukan kepadanya untuk gempa. Berarti dia gempa atas. Enggak ada alam kuasa, masa alam berkuasa? Fenomena alam apalagi? Bencana alam. Ini semua dia. Jangan sampai latah pula kita membahasakan seperti itu. Itu ketentuannya. Illa semuanya, segala sesuatu musibah yang akan terjadi itu, yang akan menimpa itu sudah digariskan di alam sana. 50.000 tahun sebelum alam diciptakan sudah digariskan sekecil apapun. Wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhanmu tidak lupa. Walaupun itu hanya tertusuk tangan di jarum pentul, sudah digariskan di sana. Sudah. Ingin Anda tahu, tidak meleset. Tidak meleset. Nah, wa may yu'min billah. Nah, kan iman kan? Siapa yang beriman kepada Allah, yakni meyakini apapun yang terjadi atas izin dan restu Allah dan telah tertulis di alam sana, yakin dia itu semua atas ketetapan keputusan Allah. Jauh sebelum alam ini ada sudah digariskan semua. Yakin dan percaya dia. Sehingga enteng dia menghadapi musibah. Ya. Kenapa? Yahdi qalbah. Allah sendiri yang menunjuki hatinya sehingga dia ridha. Dia sabar, dia bisa menerima. Yahdi qalbah. Allah sendiri. Tengok ayatnya 40. Wa may yu'min billah. Siapa yang beriman, yakin percaya kepada Allah. Salah satunya meyakini, mempercayai bahwa segala sesuatunya terjadi atas izin dan restunya dan telah ditetapkannya di alam sana 50.000 tahun sebelum alam diciptakan. Yakin dia, percaya dia. Sudah percaya? Dah. Sampai situ saja kerja kita. Ya. Kerja selanjutnya Allah. Apa kerja Allah lagi? Yahdi qalbah. Allah akan menunjuki hatinya. Dalam tafsir ringkas saya membawa, yang saya bawa sekarang tafsir ringkas mukhtasar fi tafsir Al-Quran. Tafsir ringkas ini diterangkan begini ya. Allah yahdi qalbah, yakni Allah memberikan taufik ke dalam hatinya untuk bisa menerima musibah itu, ridha, sabar. Syaratnya iman. Puncak iman ya yakin. Ya Allah anugerahkan kepada kami yakin itu, sehingga musibah apa yang terjadi kami bisa nerima, bisa melaluinya enteng, mudah. Tuhawin. Contoh kecil saja begini. Saya bawa minum di atas mobil minum tuh radik Pak Haji buat rumah. Saya tidak tahu apakah itu memang jatah saya atau tidak. Saya tidak tahu. Karena memang tidak tahu jatah siapa, tidak tahu. Kita hanya berusaha membawanya
nanti dalam perjalanan atau di tempat mengaji kalau tidak ada air minum. Di sini ada air, makanya saya keluarkan. Kiranya ketika pintu mobil saya buka, tertonggenglah tadi. Apakah saya kesal tadi atau marah atau apa? Saya buka pintu, ring, tertonggeng tadi habis. Dahannya tersentuh, daunnya bergoyang, airnya tumpah, tidak tinggal lagi habis. Habis. Kesal, marah, merah baraba, sebenarnya marah barabo, tergantung kita. Kalau kita percaya ini sebenarnya bukan jatah saya, sudah digariskan di sana, tidak jatah saya. Kerja saya membawanya dari rumah, meletakkan di mobil, menutupnya, membuatnya. Harganya 7.500 saja. Apa? Untuk membawa radi itu perlu pula mobil namanya ras hitam. Itu sih. Sampai dibawa pulang orang pula nama Musala Ma'wa. Panjang prosesnya. Dibawa pulang Musala Ma'wa. Lahir pula Buya kita itu. Panjang proses. Terserah tadi. Rupanya ada binatang yang sudah lama pula berdoa kepada Allah, rindu dia dengar radi. Dia tidak pandai membuat kopi radi binatang. Tidak pandai dia buat kopi radi, tapi dia yakin minta kepada Allah. Kami sudah rindu nih bagaimana kopi radi buatan Pak Anu itu. Nah, dia tidak yakin bagaimana kopi radi dapat. Menjerangkan air pun tidak pandai dia. Nah, tapi kena dia rajin mengetuk pintu. Allahumma, Rabbana. Sudah sampai orang siap ke rumah untuk menua. Datang saya membawa kopi radi untuknya. Saya hempaskan pintu, banting tercerah air, pas. Kata binatang itu alhamdulillah, kata saya astagfirullah. Innalillah. Bisa dihadapi kalau yakin. Yakin kemana? Sebenarnya garisan di atas ini bukan jatah saya, tapi adalah jatah binatang. Saya membawa. Yakin. Nah, enteng musibah. Itu kena radi. Tapi bagaimana kalau nak radi? Emas sebesar radi itu hilang. Emas sebesar gelas ini yang hilang. Bagaimana? Tuh. Kalau kopi sebesar ini masih bisa kita sabar. Tapi kalau amin sekarang itu hilang, celik dulu. Yakinnya sampai di mana? Yakinnya sampai di mana? Itu pentingnya yakin. Sehingga musibah itu enteng. Apapun musibah, seberat apapun musibah, kalau kita sudah diberi keyakinan, datangnya keyakinan itu melalui ilmu, namanya ilmu yakin. Sekarang kita mengilmu yakin itu. Mengilmu yakin. Apa yang kita ilmui tentang nama Allah, tentang sifat Allah? Bahwa Allah menentukan. Allah telah menentukan segala sesuatu, telah mengkadarkan segala sesuatu, dan telah menetapkan dan memutuskan segala sesuatunya di alam sana. Dia alim, dia qadir, dia wasi', dia razak. Mengiman itu semuanya. Bakal ingin pintin iman kita ke sini ada. Maka entenglah kita menghadapi masaibah. Prinsipnya memang begitu. Likailah ta'sa. Ini sudah pernah kita baca dulu tempoh hari. Nabi Muhammad pun pernah baca ayat ini. Likailah ta'sa, supaya kamu jangan putus asa. Ma fatakum, yang luput. Tapi untuk meyakinkan kita, lihat lagi ayatnya. Sebab tidak kita semua tahu ayatnya lagi. Sudah lama. Al-Hadid 57. Surat ke-57.
Al-Hadid surat ke-57. Ayat yang ke-23. Bermula ayat 22. Ini sebelum kita sudahi pengajian, kita pahami sedikit ini. Ma asaba. Ayat 22-nya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Terjemah ringkasnya, terjemah bebasnya, tidaklah menimpa terjadi suatu musibah di bumi dan tidak pula itu terjadi pada dirimu melainkan fi kitabin, telah tertulis dalam suatu kitab, suatu pembukuan sebelum dilaksanakan. Min qabli an nabraha, sebelum kami melaksanakannya. Itu semua atas Allah sangat enteng. Kenapa Allah beritahu ini kepada kita? Likaila ta'saw, agar supaya jangan kamu putus asa ala ma fata, atas yang luput. Kami beritahukan ini kepada kamu, wahai orang beriman, bahwa musibah apapun yang terjadi di bumi dan pada diri kamu, semula semua malaikat semua telah tertulis di alam sana. Menurut Ibnu Katsir 50.000 tahun sebelum alam diciptakan sudah tertulis di alam sana. Kami beritahu ini kepada kamu sebelum terjadinya, sebelum terlaksananya, sebelum datang hari hanya, dia sudah tertulis di alam sana. Bagi Allah enteng saja itu. Supaya apa? Supaya kamu jangan putus asa. Jangan putus asa, patah hati, kecewa dan bersedih atas apa yang luput. Fata, apa yang luput. Ini tergantung keyakinan kita lagi. Luput saya meminumnya, tidak jadi saya minum. Sebenarnya luput itu sudah tertulis juga di alam sana, tapi kita tidak tahu. Allah beritahu apa yang luput bagi kamu, meskipun kamu telah mengusahakannya, menjaganya, memeliharanya segala macam, tapi tidak jadi, gagal, luput. Semua itu. Yakin kamu semuanya itu bahwa sudah ada ketetapannya. Nah, kamu tidak putus asa lagi. Oh, memang tidak jatah kita. Apa boleh buat? Memang garisannya tidak untuk kita, kata Allah. Ya, mari kita terima. Barangkali kita diuji, dicobai seperti ini. Itu dia. Ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, yang menjadi mudah, enteng, ringan bagi kami menghadapi masaib, musibah dunia. Jadi inti kaji kita, penting sekali kita memantapkan tauhid kita, ma'rifah kita kepada Allah melalui nama-nama Allah yang belum kita pelajari, melalui sifat-sifat Allah yang akan kita pelajari, melalui perbuatan-perbuatan Allah, ketetapan-ketetapan Allah, mengimani takdir yang belum pun kita pelajari. Tapi ini pengantar-pengantar saja supaya kita mengerti dan paham betapa pentingnya kita memantapkan tauhid, akidah, keimanan, keyakinan itu, sehingga inilah yang perlu kita buru terlebih dulu. Bukan memburu banyak fadilah, bukan memburu banyak amal saleh dulu. Itu tidak ditinggalkan, tapi jangan lupa nih sendinya, pendamennya, yang di bawahnya harus dipokoh. Sebab kalau ada kokoh, kita kajaya bangunan kate, biko gampu hari runtuh barangnya. Tinggi-tinggi ya, sampai tinggi cek lain. Yang bawah no tak tapak gajah, tapak ayam. Goyang yang buyangin tapak. Seketik terjadi musibah, nyolah arang-arangi. Seketik terjadi bencana, nyolah menurut Allah macam-macam. Ya Allah, nak talak takaiko. Sianu sambayang tak soleh tak pino senang-senangnya awak singgo cari atur. Habis nak pada. Boleh mandi orang langsung tak sambayang, mengaji ke tak. Sama awak pakai tak pernah dengan pengajian, tapi nya senang-senang awak harus setiap mengaji ya. Lagu tahfiz tu siko. Misalnya
Tapi lantak kolera juga baalah macam tu mah mengerupai Allah. Ya Allah. Ini pentingnya memperkokoh ma'rifat. Belaya sampai ke pulau, berjalan sampai ke Batai, hidup sampai mati. Dah selesai kajian sampai situ. Semoga ada faedah manfaatnya bagi saya dan kita semua. Semoga ini menjadi ilmu dan amal serta menjadi keyakinan kita. Amin. Amin. Diakhiri Allah maksim lana min khasyati